Kadang-kadang kita punya masalah, lihat wajah orang itu aja kayaknya udah hilang masalahnya itu. Ya. Ada yang menarik. Dulu para ulama kita itu biasanya kalau sedang futur istilahnya itu, ada kejenuhan, capek, lelah, itu kadang-kadang cuma datang ke majelis si fulan untuk lihat orangnya aja. Setelah itu tenang lagi, balik lagi. Ya. Sekarang teknologinya makin tinggi kan? Kadang lihat fotonya aja selesai gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang berkebalikan, disebut namanya aja udah mual mau muntah gitu kan. Nah, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran yang terlihat sederhana tapi nyata. Nah, itu produk amal soleh. Jadi dari iman muncul amal soleh. Nanti setiap amal soleh ini punya nilai. Ini yang saya maksudkan di awal tadi. Di sisi Allah, Allah yang memberikan nilai, bukan kita. Kalau kita memberi nilai pandangan, sifatnya masih relatif. Mas Adrian bisa bilang misalnya, ini Bintaro tempat yang paling bagus. Tapi bagi orang Bekasi, enggak gitu kan. Galaksi lebih tenang misalnya kan. Ya kan? Bisa berbeda. Ya, jadi penilaian itu bisa tidak sama. Ada yang senang putih, ada yang senang biru. Ya, ada yang senang pink, ada yang senang merah, macam-macam. Manusia itu nggak ada yang standar. Karena itu Luqman Al-Hakim mengajarkan pada anaknya, kalau sudah kita konsisten dengan satu hal yang baik, jangan terlalu banyak mendengarkan pembicaraan orang. Ya, kalau sudah mantap, yakin, jangan istikharah lagi. Istikharah itu justru memberikan keraguan pada sesuatu yang sudah mantap. Itu rumus fikih loh, sederhana tapi dalam. Ya, jadi kalau kita sudah yakin mantap, kata Luqman Al-Hakim ngajak anaknya tuh dengan keledainya, dinaikkan berdua, namanya kendaraan, dinaikin lewat satu tempat, kata orang sekitaran itu kejam ya, binatang begitu dinaikin 2 orang katanya. Maka turun sebagai penghormatan, bapak turun, anak supaya naik, lewat lagi kampung sebelah, kata orang kampung sebelah itu anak tuh kurang ngajar pada ayahnya, ayah suruh jalan, anak naik. Tuh kan? Maka kemudian yang terjadi ditukar, bapaknya naik, anak turun. Kampung yang sebelah lagi mengatakan, itu bapak nggak sayang anak, katanya. Anak suruh jalan, bapaknya naik. Akhirnya mereka putuskan, nggak usah kita naikilah, tuntun aja. Datang kampung sebelah, kata kampung yang terakhir dikatakan, mereka itu bodoh, punya keledai nggak dinaikin. Bisa kebayang nggak? Jadi kalau kita mau beramal, banyak mendengarkan komentar orang, nggak akan konsisten. Itu kalau sudah positif, komitmen mau menghafal, menghafal saja. Nggak usah dengar orang mengatakan menghafal itu susah, menghafal itu nggak mudah, banyak tantangan. Sudah, Anda sudah ada di level yang tertinggi mengumpulkan keyakinan. Jangan goyah lagi. Nggak mudah loh. Datang ke pengajian, nyiapkan jadwal, udah siap, pasti akan ada tantangan di situ. Nah, itu yang kemudian disiapkan untuk menguatkan jiwa kita. Kalau kita lulus dengan itu semua, Allah kasih nilai. Kalau sudah Allah yang berikan nilainya, sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi di situ. Itu sudah yang paling komplit, paling sempurna. Nilai yang Allah berikan pada satu perbuatan baik disebut hasanah namanya. Ya, hasanah. Hasanah. Siapa yang mampu mengerjakan satu perbuatan yang punya sifat hasanah dalam pandangan Allah, maka dia nanti akan mendapatkan poin kebaikan. Namanya ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bukan komisaris ajrun ya. Itu polisi India. Ini dia dapat nilai di sisi Allah, namanya ajrun poinnya. Poin dari hasanah disebut ajrun. Jamaknya ujur. Pelan-pelan. Berapa poinnya? Ini yang kita sebut pahala itu. Ya, sekian pahala, sekian pahala. Setiap perbuatan hasanah dia punya nilai 10 nilai pahalanya. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Setiap perbuatan yang punya kualifikasi hasanah, maka dia punya nilai 10 di sisi Allah. Ini yang kita sebut dengan pahala itu. Pahalanya 10. Nah, karena yang memberi nilai Allah, jangan dihitung dengan pola hitung manusia. 1, 2, 3, 4, bukan begitu. Nabi memberikan ukurannya, kita ke masjid saja,
baru datang untuk niat ibadah, belum mengerjakan apapun, itu mendapat 25 poinnya. 25 itu kata Nabi jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Dan semua perbuatan baik yang kita kerjakan disebut hasanah. Tadi sholat subuh kan? Ya, berarti kesiangan. Sholat subuhnya tadi. Ya kan? Tadi sholat subuh nggak? Hah? Tadi sholat subuh nggak? Sholat, berarti kesiangan ya. Ya. Kalau saya katakan subuh tadi sholat nggak? Sholat, ya kan? Tadi sholat subuh nggak? Nggak sholat. Oke, baik ya. Baik, sholat itu disebut hasanah. Oleh Quran disebut hasanah. Jamaknya hasanah itu hasanat. Di Quran surah 11 ayat 114. Quran surah Hud ayat 114. Nanti yang bait 1 naikkan ya levelnya ya. Tahu peta Qurannya itu supaya merangkainya lebih mudah. Karena Quran itu kitab petunjuk. Ya, bukan sekedar hafalan. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Oke. Jadi salat disebut hasanah. Makanya sekali kita salat itu dapat 10 kebaikan. Tadi nilainya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Baca Quran itu setiap hurufnya 10 dan disebut dengan hasanah. Setiap poin hasanah itu yang disebut dengan ajrun. Nanti beda-beda. Infak ada berapa? Yang kita sering sebut 700 kali lipat itu di Al-Baqarah ayat berapa? 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Celakanya sering dipotong sampai sini ayatnya nggak dilengkapin. Karena itu hitungannya cuma nyampe 700. Infak 1000 dikalikan 700 jadi berapa? 700.000. Dan lebih celaka lagi dikalikannya sama hitungan dunia. Kalau infak 1000 baliknya 700.000. Padahal konsep dasarnya bukan begitu. Konsep dasarnya adalah ada pahala yang Allah siapkan lebih tinggi daripada nilai dunia. Kalaupun ada balik dunia itu cuma bonus saja. Yang wujud nilainya boleh jadi 700.000. Tidak harus dalam bentuk uang. Mungkin dijaga supaya tidak sakit, yang kalau berobat 700.000. Anda misalnya ke restoran, tiba-tiba ditraktir teman, yang bilnya 700.000. Sebetulnya hasil sedekah 1.000 di RKM musyawarah. Paham ya? Itu bukan pahalanya, itu cuman bonusnya aja. Pahalanya tuh ukuran akhirat. Pahala nggak nampak sekarang. Pahala diberikan di akhirat, ditampakkan saat sakaratul maut. Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun itu kan meninggalnya dalam keadaan apa? Mau disiksa kan oleh Fir'aun itu, sedang diikat di tiang mau disiksa, tapi bisa tertawa, senyum, tabassama dhahika. Gitu-gitu. Kata Fir'aun, ini perempuan mau disiksa, mau dimatiin kok masih bisa ketawa. Dia tidak tahu doanya Sayyidah Asiyah itu. Beliau katakan apa? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon berikan kepastian janjimu, bangunkan aku satu rumah di surga dan selamatkan aku dari kejamnya siksa Fir'aun itu. Karena itu beliau diwafatkan sebelum menerima siksaan Fir'aunnya. Dan saat akan wafat itu ditampakkan surganya, makanya senyum. Orang yang tidak biasa beramal soleh tidak sensitif, tidak mengerti itu. Makanya kemistrinya nggak nyambung, ya kan? Sama dengan begini, Anda biasa soleh, orang lain biasa salah, nggak akan bisa nyambung. Ada preman ketemu kiai, assalamualaikum kiai. Preman ketemu preman lagi, orang soleh ketemu soleh lagi. Kalau Allah berkehendak, yang salah akan ketemu soleh supaya salah menjadi soleh dengan wasilah taubat. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Jadi ada beberapa pola di dalam Al-Quran itu kalau kita baca pada akhirnya mengantarkan pada kebahagiaan, punya nilai. Nah, nilai ini akan kemudian ditampakkan saat kembali pulang, dikonfirmasi. Di dunia bentuknya keberkahan, bertambah nilai kebaikan. Masih ingat tadi saya katakan nilai dan berkah. Berkah itu bertambah nilai kebaikannya, punya nilai manfaat. Di dunianya disebut berkah, akhiratnya disebut pahala. Saya minum, misal
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amal saleh. Secara akhirat kalau ikhlas punya nilai pahala, dunia jadi berkah, bertambah nilai kebaikan. Walaupun hanya seteguk, tapi dia akan memberikan asupan tenaga dan menghadirkan kemampuan bagi kita untuk berbuat banyak kebaikan. Makanya ada orang makannya sedikit, tapi perbuatannya banyak kebaikannya. Ada orang minumnya sedikit, pakaiannya sederhana, tapi kebaikannya banyak gitu. Itu yang disebut dengan berkah. Jelas? Oke. Nah, sampai di sini teman-teman sekalian, kita sering berdoa supaya setiap perbuatan kita di dunia ini semuanya punya nilai hasanah. Kita ingin semua perbuatan kita itu punya sifat baik. Kalau bicara baik, bekerja baik, dapat harta dengan jalan yang baik, dikeluarkan dengan cara yang baik, maka kita berharap semua aktivitas dunia kita menjadi hasanah. Dan di akhirat dikonfirmasi hasanah ini. Itu yang menjadikan kita sering berdoa menggabungkan hasanah di dunia dan akhirat. Masih hafal doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Pertanyaannya, seberapa besar kita mengetahui bahwa doa kita itu terjawab? Tinggal dievaluasi. Apakah pakaian ini berkah? Berkah artinya mengantarkan pada kebaikan. Pakaian yang dipakai tidak menampakkan aurat yang tidak Allah sukai. Pakaian yang dikenakan menampilkan apapun bentuknya, berjaskah, berdasikah, berjubahkah, berbatikkah, tapi pakaian itu menuntun kita kepada kreasi perbuatan-perbuatan mulia sesuai dengan aktivitas yang melekat pada diri kita. Anda boleh jadi apapun, tapi pakaian yang dipakai itu akan bersaksi di hadapan Allah. Tadi saya katakan di Tanah Kusir, orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya, orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya, kalau mereka mau tawaf di Ka'bah, mereka selalu mencari pakaian baru. Nanti kalau belajar sirah, Anda akan temukan kisah ini. Ternyata mereka punya prinsip, kenapa harus pakaian baru? Karena pakaian lama boleh jadi pernah dipakai untuk berbuat maksiat. Jadi untuk tawaf pun mereka malu kalau pakai pakaian hasil dari maksiat, padahal itu umat jahiliyah. Jadi kalau sekarang ada orang pakai pakaian dari hasil mencuri dibawa ke masjid, itu standarnya di bawah jahiliyah. Paham ya? Oke. Bahkan orang jahiliyah itu lebih baik tawaf tidak berbusana dibandingkan pakai pakaian hasil maksiat. Itu jahiliyah dulu tuh. Cuman salahnya tawafnya musyrik. Yang disembah bukan Allah, tapi berhala-berhala sekitarannya. Dan caranya pun harus dibetulkan, karena cuma bersiul-siul dan tepuk tangan. Jelas? Baik. Ini kita butuh support. Dan pertanyaan terbesarnya, bagaimana Ustaz menjadikan semua program kegiatan kita itu dunia sampai ke akhirat jadi hasanah, punya nilai kebaikan, punya penyebutan amal saleh? Maka rumusnya hadis yang di awal tadi kita bacakan, diawali oleh dinda kita tadi saat membaca dalam MC melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, setiap perbuatan yang baik-baik, karena bismillah itu melekatnya pada yang baik. Nggak ada orang nyuri pakai bismillah. Saya mau ngambil sendal dulu pakai bismillah biar dosanya dikit gitu. Ya, nggak ada, nggak akan bertemu dengan yang buruk. Karena itu kata Nabi, kalau kita ingin melatih menjadi pribadi yang lebih baik, bicaranya baik, berkatanya baik, jadi suami-suami yang baik, istri-istri yang baik, murid-murid yang baik, guru-guru yang baik, maka biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngerjakan apapun. Nah, itu namanya tamhid, namanya tilawah, namanya tafsir. Kalau sampai ke tadabbur, dibahas setiap hurufnya.